ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 masih banyak hal-hal yang menyisakan keluhan. Meskipun hari ini kita sayangkan menyongsong pemilu, isu yang ditawarkan itu hanya menjanjikan kepada penyelenggara, terutama terutama kepala desa. Tetapi yang menjanjikan untuk masyarakat itu tidak ada. Untuk apa ada perubahan itu kalau hanya untuk perangkat desa? Ini isu yang menarik. Sementara persoalan yang sering datang ke Ombudsman adalah persoalan perangkat desa. Contoh studi kasus yang kita lakukan hari ini adalah laporan masyarakat mengenai perangkat desa yang melibatkan kurang lebih 176 orang di Provinsi Gorontalo. Ombudsman sebenarnya setiap provinsi juga punya kasus-kasus serupa, tetapi tidak sebanyak jumlah ini ya dalam kasus Gorontalo ini. Beberapa waktu yang lalu Ombudsman menyelesaikan kasus di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi Selatan, kaitannya dengan penyelesaian konflik antara pengangkatan kepala desa dengan perangkat desa atau bekas perangkat desa, di mana di situ ada konflik kepentingan, di mana kepala desa memberhentikan perangkat desa yang tidak mendukung dia menjadi dalam pencalonan. Yang kemudian setelah dia terpilih, kemudian perangkat desa yang diangkat adalah orang-orang yang menjadi tim suksesnya. Nah, mirip presiden kita sekarang. Itu contoh. Yang kemudian tidak ada reasoning maupun penjelasan yang masuk akal, yang sesuai prosedur, bahwa seorang perangkat desa harus diberhentikan atas dasar pertimbangan evaluasi sampai kepada itu evaluasi dari tingkat atasannya, yaitu kecamatan. Camat harus memberikan evaluasi, baru kepala desa boleh melakukan perubahan atau perbaikan jika evaluasinya dinyatakan negatif. Demikian juga yang terjadi di Jawa Timur, yang terjadi di beberapa daerah yang lain. Oleh karena itu karena ini potensi sering menjadi konflik, di mana dalam penyelenggaraan ini mungkin Prof. Sadu nanti bisa melihat, kita juga pernah mendapatkan pengaduan mengenai konflik pemilihan kepala desa, Prof. Sadu. Jadi konflik pemilihan kepala desa itu ujungnya di pengadilan negeri. Padahal pengadilan negeri tidak punya kewenangan pada persoalan pemilihan. Pemilihan itu adalah rezimnya hukum tata usaha negara. Nah, ini mungkin perlu nanti kelengkapan pengaturan di dalam undang-undang desa. Kalau ada perubahan, mestinya diantaranya itu adalah pengaturan bagaimana kalau ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan kepala desa. Kalau pilkada kan ada mekanisme ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Tapi kalau perselisihan hasil pemilihan kepala desa itu diselesaikan oleh bupati. Padahal bupati itu bukan lembaga yudisial. Ini salah satu contohnya. Kemudian lewat mekanisme pengadilan negeri, yang ini juga masih menyisakan persoalan. Nah, pengaduan terkait dengan pedesaan itu cukup banyak, Bro. Kurang lebih 66,7% dari total pengaduan yang diterima Ombudsman, ini berdasar laporan tahun 2022. Dan belakangan ini banyak diterima oleh Ombudsman berkenaan dengan terutama public services, dan juga terkait dengan public services ini misalnya isu mengenai bansos, di mana ada perbedaan data antara dinas sosial dengan perangkat desa. Kemudian yang juga banyak adalah terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tadi sudah saya singgung. Jumlahnya ini cukup besar, sekitar 200 laporan masyarakat itu di tahun 2021, kurang lebih 1% dari seluruh total
laporan ke Ombudsman. Kemudian tahun 2022 itu 516, jadi meningkat 2 kali lipat lebih. Ada peningkatan kurang lebih 2%. Nah, Ombudsman melihat persoalannya cukup serius untuk diselesaikan akar masalah, terutama seperti yang tadi sudah saya singgung terkait dengan masalah proses prosedur pemilihan kepala desa dan juga kewenangan untuk mengangkat perangkat desa. Karena penyelenggara pelayanan publik di tingkat desa itu adalah kepala desa dan perangkatnya, mulai dari sekdes, kemudian kepala-kepala urusan, kepala-kepala dusun, ketua RW, ketua RT, bahkan di beberapa daerah ada ketua RT, ketua RW itu perebutannya juga sangat sengit ya. Karena ternyata ada penghasilan bulanannya dari pertemuan dari situ. Nah, ini menarik untuk kita telah bersama kaitannya dengan perangkat desa. Nah, Prof. Sadu perlu saya sampaikan bahwa bahan kasus studi ini merupakan bisnis proses yang kami tangani masuk pada ujung tahap akhir, yaitu namanya resolusi monitoring. Cara kami menangani laporan, biasanya itu kita lakukan verifikasi laporan yang diterima oleh, kalau di perwakilan namanya kepala bagian PVL, pemeriksaan dan validasi laporan. Kemudian kalau di pusat oleh Dumas, pengaduan masyarakat, bagian pengaduan masyarakat, yang kemudian itu kita akan tapis apakah syarat formil materialnya mencukupi. Kalau syarat formil materialnya mencukupi sesuai dengan prosedur, maka kemudian kita lanjutkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Nah, tim pemeriksa inilah yang diberi tugas oleh Ombudsman untuk melakukan proses penyelesaian. Kalau ditemukan perbedaan pendapat antara laporan dengan pelapor, masyarakat yang melapor dengan terlapor, kita temukan ada solusi apa tidak. Kemudian kalau ada ditemukan maladministrasi, maka Ombudsman kemudian memberikan namanya tindakan korektif. Itu kemudian kita monitoring pelaksanaan tindakan korektif. Kalau tindakan korektif di unit pemeriksaan, baik itu di perwakilan maupun di pusat, selama batas waktu yang kita berikan maksimal kalau tidak salah 180 hari dalam perkara jenis yang berat misalnya, atau sedang ataupun ringan, itu ada klasifikasinya sendiri. Kemudian kalau itu belum dilaksanakan tahapan dari resolusi monitoring ini oleh pihak pemeriksa, maka kita terbitkan yang namanya kita lanjutkan laporan hasil pemeriksaan ini kepada tim namanya resolusi monitoring. Tim resolusi monitoring itu adalah unit keasistenan di Ombudsman yang kita beri tugas untuk melakukan monitoring dan resolusi terhadap LHP atau tingkatan korektif yang belum dilaksanakan. Jadi ini sudah tahapan ujung yang nanti kalau proses resolusi monitoring ini tetap tidak dilaksanakan oleh terlapor, baru kita terbitkan yang namanya rekomendasi. Jadi untuk lahirnya rekomendasi di Ombudsman itu prosesnya panjang, tidak serta-merta setiap ada masalah kita rekomendasikan. Tapi ada tahapan proses yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga sering disebut bahwa rekomendasi Ombudsman adalah mahkota Ombudsman, karena ujungnya dari proses penyelesaian laporan masyarakat. Nah, karena itu di dalam konteks ini memang diskusi publik ini salah satu upaya kita untuk bagaimana agar proses resolusi monitoring dalam kasus perangkat desa di Gorontalo ini ada salah satu jalan keluar, sehingga ketika nanti kita menerbitkan, kalau sampai batas waktu yang kita tentukan nanti tidak bisa dilaksanakan dan ini sudah masuk di meja pimpinan untuk kita bahas rekomendasinya. Nah, kita harapkan diskusi publik hari ini memberikan masukan agar rekomendasi kita lalu bagaimana agar bisa dilaksanakan. Kita ingin bahwa rekomendasi Ombudsman itu tidak berhenti
sampai hanya pada batas rekomendasi, tetapi rekomendasi ombudsman ini bagaimana kemudian bisa dilaksanakan oleh pihak terlapor. Karena itulah maka persoalan ini sangat penting, karena itu kami mengundang Prof. Sadu untuk bersama kita mendiskusikan bagaimana menemukan kerangka kerja yang baik itu terhadap mungkin perubahan regulasinya, baik itu yang pada aspek undang-undang maupun aspek yang lebih teknis di peraturan pelaksanaannya. Apalagi sekarang sudah ada isu mengenai perubahan undang-undang desa, sehingga barangkali karena ombudsman punya kewenangan untuk memberikan saran kepada pemerintah maupun DPR tentang perbaikan satu regulasi, maka kesempatan ini kita manfaatkan untuk memberikan saran perbaikan terhadap adanya kehendak untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang desa. Karena itu kita kemudian melakukan diskusi mengenai menyoal perbaikan kebijakan mengenai perangkat desa dalam agenda revisi undang-undang desa. Ini mudah-mudahan menemukan salah satu akar persoalan yang kemudian mengurangi atau bahkan menghilangkan aspek-aspek hambatan dari adanya penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Karena itu, karena ombudsman memiliki mandat tugas juga yang seperti itu, maka kita coba melakukan upaya-upaya ini agar tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil oleh ombudsman memiliki dasar rujukan yang kuat, sehingga saran itu tidak hanya sekedar saran, tapi memberikan masukan yang memiliki dasar pemikiran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun dasar hukumnya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini sebagai membuka diskusi publik. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Sadu Wasistiono MS yang telah berkenan menjadi narasumber, dan juga kepada seluruh jajaran Kasistenan Utama Resolusi Monitoring yang telah menggagas adanya forum ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang maksimal pada kita, dan juga terima kasih atas kehadiran seluruh audien, baik itu yang hadir lewat daring maupun yang hadir secara fisik di ruangan ini. Dan marilah kita buka bersama dengan mengucap yang senantiasa mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diskusi publik kita ini memberi manfaat yang optimal kepada bangsa dan negara. Marilah kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.